Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahfudatul Mahfiroh, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Nurul Ulum Karanganyar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0621082478. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 4 dengan tema Iman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana? Masih semangat? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo Aska, siapkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillah. Sekarang absen dulu ya. Ayo, pagi hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada tidak? Ada siapa? Yang sakit? Terus ada yang izin? Tidak. Berarti Dewi Alfa ya? Ya. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul. Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Ayo sebutkan coba. Asmaul Husna 5 saja. Ayo coba. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, As-Salam. Sudah bisa ya? Sudah? Sudah. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Sudah bisa ya? Sudah. Sekarang kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul. Sekarang tujuan pembelajaran kita iman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengenal Nabi dan Rasulnya, ya, sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah berdimensi ukhrawi. Kira-kira jumlah Nabi itu ada berapa? 25. Yang kedua, membiasakan adab kepada teman dalam kehidupan sehari-hari.
sebagai upaya mewujudkan hubungan sosial. Yang ketiga, meneladani kisah Nabi Ismail sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang agar bahagia dunia dan akhirat. Sekarang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang pengertian iman kepada Rasul. Iman itu artinya apa? Siapa yang tahu? Iman adalah percaya. Iman adalah percaya. Iman kepada Rasul Allah berarti kita percaya. Ya, ada Rasul Allah. Rasul itu adalah utusan. Rasul itu adalah utusan Allah. Terus jumlah Rasul Allah itu ada berapa? Ayo, siapa yang tahu? Nama-nama Nabi dan Rasul ada berapa? 25. Yang terakhir Nabi siapa? Muhammad. Yang pertama Nabi siapa? Adam. Ya, itu Rasul Allah. Nabi berarti orang yang diberita atau menerima berita. Itulah Nabi. Ya, seseorang yang menerima wahyu dari Allah yang berkenaan dengan syariat agama, tetapi tidak harus disampaikan kepada orang banyak. Itu pengertian apa? Nabi. Nabi itu orang yang diberita dan menerima berita atau yang menerima berita, ya, itu adalah nabi. Utusan atau orang yang dikirim untuk suatu tugas. Berarti seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada orang banyak. Berarti Nabi dan Rasul itu berarti orang pilihan, orang yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada orang banyak. Itulah Nabi dan Rasul. Sekarang pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai Rasul. Rasulullah telah beriman Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula itu landasannya, ya, landasan Al-Qurannya, ya. Itu Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Itulah iman kepada Nabi dan Rasul, bahwa kita percaya Allah telah mengutus seseorang, ya, untuk menyampaikan wahyu. Ya, itulah beriman kepada Rasul. Sekarang jumlahnya ada berapa tadi? 25. Yang pertama siapa? Nabi Adam. Yang kedua Ibrahim. Terus Yusuf. Terus Zulkifli. Terus Yunus. Terus Idris. Terus Lut, Ayub, Daud, Zakaria, Nuh, Ismail, Syuaib,
Yahya. Ya, itulah nabi-nabi dan rasul diantaranya ya. Dan yang terakhir nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Sekarang tanda-tanda beriman kepada rasul-rasul Allah, tanda-tandanya ya. Yang pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa nabi dan rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah. Dipilih Allah SWT untuk menyampaikan berita. Untuk berita apa? Berita baik kepada umat manusia. Terus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa nabi dan rasul Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia dan mustahil. Mustahil itu apa? Tidak mungkin, sifat yang tidak dimiliki oleh nabi. Memiliki sifat-sifat tercela. Nah, sifat-sifat tercela itu sifat-sifat yang buruk. Itulah tanda-tanda beriman kepada nabi dan rasul. Sekarang sifat-sifat wajib ya. Nabi itu mempunyai sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat wajib. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar. Terus amanah artinya dapat dipercaya. Terus tabligh. Yang terakhir fatona. Terus sifat-sifat mustahil ada apa? Kizib. Kizib itu artinya dusta. Terus hitman. Hitman artinya menyembunyikan. Ya. Terus apa? Ya, khianat itu penipu. Terus ada beledah. Beledah itu apa? Bodoh. Jadi sifat wajibnya Nabi ada berapa tadi? Ada berapa? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Terus sifat-sifat mustahil ada berapa? 4. Apa? Kizib, hitman, khianat, beledah. Itulah sifat-sifat mustahil, sifat-sifat wajib. Ya, sifat wajib dan sifat mustahil ada 4 ya. Sifat mustahil itu sifat kebalikannya sifat wajib ya. Sekarang ulul azmi. Pembahasannya berikutnya adalah Nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan gangguan dalam tugasnya menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Nabi ulul azmi itu nabi-nabi pilihan. Ya, nabi-nabi pilihan. Karena apa? Kenapa kok dipilih? Karena memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Jumlahnya ada berapa? Ada berapa? 5. Bisa kita singkat mimin atau nimim bisa. Ya. Biasanya kita menyingkat nimim. Mimin juga bisa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, dibalik juga bisa. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh.
Itu nabi apa? Nabi apa? Ulul azmi. Nabi ulul azmi itu nabi pilihan, ya, karena kesabaran dan ketabahannya. Itu nabi ulul azmi. Sekarang perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah. Perilakunya, ya. Sekarang perilaku dalam sehari-hari. Apa biasanya? Dalam sehari-hari. Terus kita beribadah, ya ta? Ya. Terus dalam perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terus dan mengembangkan sifat-sifat wajib yang menghindari sifat-sifat ilmu. Mengikuti dan mengembangkan sifat-sifat wajib dan menghindari sifat-sifat mustahil. Ya, kita mengikuti sifat-sifat wajibnya dan menghindari sifat-sifat mustahilnya. Sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib, ya. Berarti kalau jujur itu kebalikannya apa? Bohong, ya. Berarti kita tidak boleh mengikuti sifat-sifat mustahil. Terus sebagai suri tauladan, Nabi dan Rasul itu sebagai suri tauladan. Suri tauladan itu apa? Ayo, apa? Panutan, ya, sebagai panutan manusia. Itulah apa? Kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Ayo sekarang tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, sudah semangat? Tepuk punakawan. Nah, sudah semangat lagi ya? Sudah nggak ada yang ngelelo. Ngelelo itu apa? Lemes. Fahri lemes? Nah, masih ada yang lemes? Tidak. Ayo lagi, tepuk semangat. Tepuk punakawan. Nah, sudah semangat semuanya ya? Ya. Ya, sekarang kita mengerjakan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nanti ini dikerjakan, ya, satu lembar ini 3 lembar ya. Ini dalam tiga lembar ini dikerjakan satu kelompok, ya, dikerjakan satu kelompok. Nanti setiap kelompok yang sudah selesai nanti mempresentasikan ke depan ya. Siap? Siap? Semangat. Ayo sekarang dikerjakan ya. Tulis nama kelompoknya. Kelompoknya kira-kira, ayo pilih namanya. Ayo.
apa? Garuda. Garuda. Kamu kelompok apa? Pilih. Kelompok kancil atau kelompok apa? Ayo kelompok apa? Raja Wali. Kamu kelompok apa? Apa bunga melati atau bunga anggrek? Bunga melati. Kamu apa? Mawar. Mawar. Nanti ditulis nama kelompoknya ya. Sekarang coba. Ayo dibuka. Nah, caranya ayo dibuka dulu. Ayo dibuka dulu caranya biar tahu ya. Nah, nomor 1 itu disuruh mengartikan. Paham? Nomor 1 itu disuruh mengerti. Terus nomor 2 itu disuruh memasangkan, tarik garis kalau nggak bisa ya. Kalau nggak tahu, disuruh tarik garis atau memasangkan antara sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib, sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Tadi sudah diberi contohnya ya. Contoh sidik. Sidik artinya dapat di benar. Kebalikannya apa? Itu ditarik garis. Bisa? Bisa? Terus yang ayo dibuka lagi. Lembar ketiga itu disuruh mencari nama-nama nabi ya. Ya, temukan 10 nama-nama nabi dan rasul dengan secara mendatar atau menurun. Nanti di contoh itu ada Adam. Ya toh? Adam. Nanti digaris, dibunderi. Adam. Bisa? Bisa. Contoh seumpama Nabi Muhammad, cari Muhammad. Itu dibunderi. Bisa? Bisa. Ayo coba dikerjakan. Tampilkan ya. Tampilkan. Buatan. Ayo sudah, sekarang ini ditulis apa? Iya nggak apa-apa, tulis kelompoknya. Terus ini nanti ditarik garis ya. Terus ini nanti dicari nama-nama nabi terus dilingkari. Contoh Adam dicari. Adam terus dilingkari ya. Apa? Ya. Kamu menemukan berapa? Ayo dicari ya. 10. Sebanyak-banyaknya. Biar nanti nilainya bagus. Ayo ini sudah paham belum? Sudah ya. Ayo dibaca, dipresentasikan. Di sana. Dibaca yang keras ya. Ini loh. Dibaca. Yang keras. Ya. Tulislah arti sifat-sifat wajib bagi Rasul berikut ini: sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatanah, cerdas. Pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul: sidik, khianat, tabligh, kitman, amanah, kizib, fatanah, balada. Ya balikannya. Temukan 10 nama Rasul dalam kotak berikut dengan skala mendatar dan menurun. Ada Nabi Nuh, Isa, Ismail, Ibrahim, Musa, Yusuf,
Muhammad, Sulaiman, Yunus. Sudah? Ayo beri tepuk tangan kepada kelompok siapa? Kelompok Garuda. Ayo sekarang siapa lagi? Ayo dibaca, Andika maju ya. Kelompok Raja Wali. Dibaca. Dibaca yang keras ya. Temukan 10 nama rasul dalam kota berikut dengan cara mendaftar dan menurut Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, Ismail, Isa, Yunus, Muhammad, Sulaiman. Sudah? Sudah. Ayo beri tepuk tangannya. Berarti kalian sudah paham ya? Sifat wajib itu ada berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Sidik. Terus amanah. Terus tabligh. Terus fatonah. Terus sifat mustahil Nabi ada? Izib. Terus hitman. Terus khianat. Belah. Terus tadi nama-nama Nabi ada berapa? 25. Ada 25. Ayo coba sebutkan beberapa nama Nabi. Ayo yang kamu ketahui. Ada Nuh, Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Yunus, Yusuf, Sulaiman, Nabi Muhammad. Itulah apa? Nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Kita wajib beriman kepada siapa? Nabi dan Rasul. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ya, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil. Ayo Aska siapkan, kita berdoa untuk pulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.